二位的无妄之灾，不知二位接下来想往哪里走？若是方便，我遇到这种事情，心里害怕得很，只想快点离开。你看你现在就是一本行走的猪样子。我还需要赶路，先走一步。他的名字哪有我叶无师的名字好使？就跟着他吧，咱们谁也不用怕。我也会选杜山。Kelanjutan film kali ini Shen Qiao dan Cheng Gong sedang mencari sebuah penginapan dan berusaha bersembunyi dari para orang-orang hebat yang sedang mencarinya. Tidak lama kemudian Bai Rong pun menemukan Shen Qiao dan Cheng Gong. Bai Rong pun menginginkan Shen Qiao membacakan isi jilid Suyang untuk dirinya. Tiba-tiba datang seorang pria yang berjubah hitam. Ia bernama Huo Xijing, kakak seperguruan Bai Rong dari Sakte Albizia. Tujuan Huo Xijing adalah membawa Shen Qiao untuk gurunya yang berada di Sakte Albizia. Ketika Bai Rong cekcok dengan kakak seperguruannya, Shen Qiao pun memancing mereka berdua dengan cara memberitahu mereka bahwa ia hanya bisa ikut dengan satu orang. Kemudian mereka berdua pun melakukan pertarungan. Secara diam-diam pun Shen Qiao dan Cheng Gong pun melarikan diri. Sesampainya mereka di sebuah penginapan, Cheng Gong pun mempunyai rencana untuk meninggalkan kota. Namun Shen Qiao pun juga berpikir sama dengan Cheng Gong. Shen Qiao mengatakan kepada Cheng Gong untuk melakukan sebuah perpisahan. Cheng Gong pun tidak ingin berpisah dengan Shen Qiao, tapi Cheng Gong pun harus mengikuti perintahnya itu demi keselamatan Cheng Gong. Dan Cheng Gong pun menerima sebuah keputusan Shen Qiao itu. Lalu Cheng Gong bertanya kepada Shen Qiao siapakah pria yang sedang bertarung dengan Bai Rong tadi. Kemudian Shen Qiao menceritakan tentang Huo. Huo mempunyai ilmu diam-diam mengganti hari. Ilmu yang bisa mengelupas kulit wajah orang untuk tampak muda selamanya. Cheng Gong pun ketakutan ketika Shen Qiao menceritakannya, lalu ia menyuruhnya menghentikan ceritanya dan menyuruhnya tidur. Keesokan harinya Cheng Gong pun kaget melihat tidak ada Shen Qiao di situ. Lalu ia ingin cepat-cepat pergi dari situ dan ternyata, Shen Qiao pun sebenarnya tidak meninggalkan Cheng Gong. Setelah itu mereka bersepakat berpisah. Dan Shen Qiao memberikan uang kepada Cheng Gong untuk di perjalanannya dan Cheng Gong pun membagi rata uang tersebut. Ketika Cheng Gong di perjalanan luar kota Huaizu, tiba-tiba ia pun diserang oleh sekelompok orang Chengyang. Cheng Gong pun dikejar oleh seorang pembunuh yang bernama Muti. Ia adalah Pangeran Chengyang. Cheng Gong pun kelelahan ketika dikejar oleh Muti. Ketika Cheng Gong pun ingin dibunuh oleh Muti dengan panahnya. Tiba-tiba Murongkin datang untuk memberi lapor kepada Pangeran Muti bahwa kitab jilid Suyang telah dihancurkan oleh Yan Wuxi. Dan pangeran pun sangat emosi ketika mendengar kabar itu. Ia ingin membunuh Cheng Gong. Lalu Cheng Gong pun secara terpaksa memberitahu tentang jilid Suyang itu kepada Pangeran Muti. Bahwa jilid Suyang itu telah dibaca oleh temannya. Kemudian Cheng Gong memberitahu keberadaan Shen Qiao kepada Pangeran Muti. Pangeran Muti pun menemui Shen Qiao. Ia memerintahkan Shen Qiao untuk menuliskan kembali isi kitab jilid Suyang itu. Muti menjanjikan kepada Shen Qiao sebuah harta yang berlimpah kepada Shen Qiao bila ia bersedia menulisnya. Shen Qiao pun mengatakan kepada Cheng Gong bahwa tindakannya itu salah. Shen Qiao pun menolak tawaran Muti itu. Pangeran Muti pun marah dan memerintahkan pasukannya menyerang Shen Qiao. Dan Shen Qiao pun dengan mudah mengalahkan pasukan Muti itu. Shen Qiao pun menyandra Pangeran Muti. Dan Shen Qiao mengatakan kepada pasukan Muti itu untuk membawanya pergi dari kota itu, jika tidak ingin pangerannya itu terluka. Kemudian pasukan Muti pun menyediakan persiapan perjalanan Shen Qiao dan Cheng Gong. Pangeran Muti pun ikut dibawa dengannya. Sesampainya di luar kota, Muti dan Cheng Gong pun meminta maaf kepada Shen Qiao dan Shen Qiao pun memaafkan Cheng Gong. Dan Cheng Gong pun diperintahkan untuk meninggalkan dirinya. Ketika Cheng Gong berniat meninggalkan mereka, Pangeran Muti pun meminta tolong kepada Cheng Gong, dan akan diberi jaminan harta oleh Muti, tapi Cheng Gong pun tetap pergi meninggalkannya. Ketika Cheng Gong pergi, Shen Qiao pun memberi hukuman kepada Pangeran Muti yang telah semena-mena membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Setelah memberi hukuman kepada Pangeran Muti, Shen Qiao pun meninggalkan tempat itu. Setelah Shen Qiao pergi,
Chen Gong pun menghampiri Muti yang telah sadar dan Chen Gong memberitahu bahwa ia ingin menolong Muti itu. Ketika Shen Qiao sedang kelelahan di perjalanan, Yan Wuxi pun tiba-tiba datang. Dan bertanya kepada Shen Qiao, tentang bagaimana rasanya menjadi orang baik, ketika Shen Qiao dikhianati oleh Chen Gong apakah ada rasa dendam. Shen Qiao pun menjawab tidak ada rasa dendam sedikit pun. Shen Qiao tidak ingin melibatkan Chen Gong, tentang dirinya yang sedang dicari-cari oleh banyak orang hebat karena telah membaca jilid Suyang. Kemudian tiba-tiba Yan Wuxi menyerang Shen Qiao. Yan Wuxi bertujuan melatih Shen Qiao tanpa sepengetahuan Shen Qiao, dan disitulah terjadi pertarungan. 预肉结束了。 Dan di pertarungan itu Shen Qiao pun kalah dan kemudian Shen Qiao pun tidak sadarkan diri. Yan Wuxi pun membawa Shen Qiao pergi. I know what it's like, I know how it feels. Let the pain break you down now, you gotta give it time to heal.